Jalan Dewi Sartika dan Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata banyak dijumpai di kota-kota di Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa nama-nama jalan tersebut diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat? Bagaimana kisah perjuangan mereka? Berikut liputannya. Dewi Sartika merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita dan memiliki sekolah pertama untuk perempuan yang lahir pada 4 Desember 1884. Dewi Sartika merupakan anak kedua pasangan Patih Raden Somanegara dan ibunya adalah Putri Bupati Bandung Raden Ajeng Raja Permas. Peninggalan Dewi Sartika hingga kini masih tetap ada. Seperti tempat yang saya duduk saat ini adalah sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika, di mana di perjalanannya sekolah ini sempat berubah-ubah nama dari yang awalnya itu keutamaan istri, lalu sekolah istri. Namun yang pasti sekolah ini hingga saat ini masih terus dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Prihatin akan nasib kaum perempuan yang hanya boleh mengenyam pendidikan mengenai keterampilan rumah tangga dan adat, Dewi Sartika berinisiatif menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi perempuan. Berbekal pengalamannya bersekolah dan kemampuan membaca, Dewi Sartika mendirikan sekolah yang bernama Sakola Istri pada 1904. Kalau Anda ke kota Bandung, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata. Karena di sini Anda bisa berbelanja salah satunya di Pasar Baru. Nah, tapi sebenarnya saya bukan mau ngasih tahu itu sih. Saya mau ngasih tahu bahwa Oto Iskandar Dinata adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada era Kabinet pertama Republik Indonesia di tahun 1945. Oto Iskandar Dinata merupakan anak bungsu Raden Haji Adam Rahmat dan Siti Hidayah yang lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pada 1928, Oto memprakarsai berdirinya Sekolah Kartini dan mendirikan Paguyuban Pasundan serta Bank Pasundan. Oto dikenal dengan julukan si Jalak Harupat yang artinya burung jalak yang berani. Julukan ini didapat karena keberaniannya mengecam pemerintah kolonial Belanda sewaktu ia menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat mewakili Paguyuban Pasundan. Menurut dosen sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, Lely Yulifar, pahlawan nasional adalah orang yang memiliki jasa terhadap negara dan bangsa. Kriteria untuk menjadi pahlawan nasional adalah memiliki integritas dalam moral, kepribadian, pemikiran, dan sikap yang konsisten. Sampai akhir hayat mereka menjadi sosok yang patut diteladani. Aturan-aturan untuk menjadi pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemberian gelar dan pemberian kehormatan pada pasal 25 dan 26. Dalam pandangan saya, mereka itu kan disebut pahlawan itu adalah oleh orang-orang setelahnya, oleh masyarakat, terutama oleh bangsa kita yang kemudian diestabliskan melalui SK Presiden ya. Dan saya menduga mereka sendiri kan berbuat sesuatu kebaikan untuk bangsa dan negara itu bukan ingin disebut pahlawan, ya kan? Bahkan mereka tidak berpikir suatu saat dia akan abadi namanya menjadi seorang pahlawan. Selain Dewi Sartika dan Oto Iskandar Dinata, ada beberapa tokoh lain dari Bandung, misalnya Raden Edi Marta Dinata. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, R.E. Marta Dinata ditugaskan menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Lampung. Ada juga Muhammad Toha yang dikenal dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, Bandung Selatan yang kala itu akan direbut oleh pasukan Sekutu dibumi hanguskan. Muhammad Toha terlibat dalam penyerangan ke gudang Mesiu Sekutu di Dayakolot. Dalam operasi tersebut, Toha tertembak dan ia mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan diri menggunakan granat di gudang Mesiu Sekutu. Mita Handayani, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.